boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Advokat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Advokat Indonesia. Pada video kali ini saya ingin mengangkat sebuah judul, yakni istri marah kepada suami yang mabuk, apakah merupakan perbuatan pidana? Video ini sekaligus merupakan video perkuliahan dalam mata kuliah Etika dan Profesi Hukum yang saya ampu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baik, sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam mewakili seorang advokat, seorang akademisi yang mengajar tentang mata kuliah etika dan profesi hukum. Duka mendalam ini saya sampaikan mengapa? Karena sebagaimana video yang telah tadi saya putarkan di awal, bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dirasa jauh dari nilai-nilai keadilan. Hal ini tidak luput daripada etika daripada seorang penegak hukum itu sendiri. Yang minim akan etika, yang minim, yang krisis akan kepekaan, yang minim akan hal-hal yang berbau tentang keadilan. Maka video ini sangat penting saya buat agar para mahasiswa, adik-adik, generasi menerus penegakan hukum di Indonesia ini sadar bahwa pekerjaan rumah penegakan hukum di Indonesia ini sangat banyak. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel Advokat Indonesia dan follow Facebook Pengacara Ponorogo, saya harapkan untuk subscribe dan follow agar saya semangat untuk membuat video-video memberikan informasi yang penting bagi teman-teman semuanya. Baik, saya uraikan terlebih dahulu tentang kronologi bagi yang belum mengikuti cerita daripada istri marah kepada suami yang mabuk itu di penjara. Ini ya kronologinya. Jadi ini kronologi saya kutip dari kompas.com 11 November 2021. Kasus ini berawal dari adanya laporan pihak terdakwa Valencia. Ya, sekarang Valencia itu didakwa dan jadi terdakwa dan telah diajukan perkara itu ke pengadilan. Itu berawal dari laporan Valencia terhadap seorang yang bernama inisial CYC dalam hal kasus penelantaran istri dan anak. CYC ini merupakan warga keturunan Taiwan, ya, yang menjalani persidangan juga di Pengadilan Negeri Kerawang. Jadi Valencia ini juga melaporkan seorang CYC ini. Nah, namun dalam perjalanannya CYC balik melaporkan Valencia ke PPA
Polda Jawa Barat tahun September 2021 ini salahnya. Karena atas dasar melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Nah, ini poinnya yang kemudian menjadikan seorang Felicia ini sebagai tersangka dan kemudian terdakwa di pengadilan. CY ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak Desember 2000. Sedangkan Felicia intinya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar kasus KDRT psikis ya pada 11 Januari 2021. Nah, kemudian dalam sidang dengan aneka penuntutan di Pengadilan Negeri Kerawang, jaksa penuntut umum yang bernama Glenn Di Rivano ini membacakan tuntutan yang pada intinya menuntut Felicia 1 tahun penjara. Nah, setelah dikonfirmasi setelah pembacaan tuntutan, JPU tersebut memberikan keterangan bahwa Felicia ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diperoleh fakta bahwa ini dijadikan terdakwa karena berdasarkan fakta, yakni keterangan saksi dan alat bukti. Felicia ini melanggar pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 huruf W Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pada intinya, pada dasarnya CY ini mengaku telah diusir, telah dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan CY ini tertekan psikisnya. Ya. Ini poinnya. Jadi intinya Felicia memarahi CY dan kemudian CY ini tertekan psikisnya. Kemudian pada saat mendengarkan tuntutan 1 tahun penjara, Felicia mengutarakan keberatan dan menganggap bahwa dirinya telah dikriminalisasi. Kemudian pada tanggal 16 November, sebagaimana juga dikutip dalam kompas.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung kemudian memaparkan eksaminasi terhadap kasus ini karena kasus ini kemudian menyita perhatian publik karena seorang istri yang punya anak 2 yang menurut pengakuannya dia menghidupi dan anak 2 dan sebagai ayah maupun ibu daripada anak tersebut mendapatkan perlakuan yang diskriminasi di dalam hukum. Yang pada pokoknya kemudian akhirnya perkara ini oleh Kejaksaan Agung diambil alih sekaligus menonaktifkan seorang menonaktifkan Kasipidum di Kejaksaan Negeri Kerawang, sehingga perkara ini kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum karena telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan kejaksaan. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas bagaimana perkara ini, bahwa dalam perkara ini menurut saya terdapat beberapa pertanyaan hukum. Yakni pertama, apakah perbuatan Felicia yakni memarahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk itu merupakan perbuatan pidana? Yang kedua, ini berkaitan dengan perkuliahan kita adalah apakah tindakan penyidik melakukan penyidikan dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar kode etik kepolisian? Yang ketiga, apakah tindakan jaksa penuntut umum yang mengajukan perkara tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik kejaksaan? 3 pertanyaan ini akan saya ulas dan sekaligus nanti saya mohon respon maupun kritik daripada teman-teman mahasiswa mengkritik atau membantu menganalisis 3 pertanyaan hukum. Baik, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk kembali mereview pelajarannya di dalam ilmu
pengantar tentang ilmuku, tentang mana yang disebut perbuatan hukum dan mana yang bukan perbuatan hukum, dan spesifiknya nanti mana perbuatan itu yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Nah, singkatnya begini, kalau kita mengingat kembali buku karangannya R. Suroso dalam Pengantar Ilmu Hukum, ini menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, itu merupakan perbuatan hukum, ya. Bahwa perbuatan hukum itu pada intinya menurut Suroso adalah setiap perbuatan subjek hukum, person maupun non person atau reh person, yang akibatnya itu diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari orang yang melakukan hukum tersebut, itu merupakan perbuatan hukum, ya. Untuk lebih lanjut silakan nanti kemudian direview kembali perbuatan mana ini, apakah perbuatan hukum atau perbuatan bukan perbuatan hukum di dalam bukunya R. Suroso. Kemudian langsung kepada titik poin bahwa mana yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Saya ambil dari bukunya Mulyatno, bahwa perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Nah, jadi intinya perbuatan yang dilakukan seseorang itu memang betul-betul dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Karena di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas. Nulung dalih tumula puna sini lagi preview funali. Itu dalam asas hukum, asas legalitas, ya. Harus ada aturan hukum yang mengatur. Nah, sekarang kembali kepada kasusnya Felicia ini. Pada faktanya di dalam dakwaan, sebagaimana diberitakan dalam Kompas.com tadi, si terdakwa ini didakwa melanggar pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pada pokok intinya itu bunyi daripada pasal 45 itu adalah setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf B itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda 9 juta rupiah. Nah, ini dijungtokan dengan pasal 5 huruf B yang pada intinya berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara ini yang B, yakni kekerasan psikis dalam kasusnya Felicia. Nah, kalau teman-teman mencoba searching di Google, apa sih yang dimaksud psikis, ya. Kalau psikis itu merupakan kondisi mental seseorang. Nah, jadi kekerasannya ini menyebabkan atau dengan cara menyebabkan kondisi mental ini terganggu. Kalau karena fisik kan misalkan ada tamparan, ada tonjokan, itu kan kekerasan fisik. Kalau psikis ini kan kemudian mentalnya itu yang terserah. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 7, apa itu maksud kekerasan psikis? Itu adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah,
ini kan menjadi lucu. Seorang istri yang marah terhadap suaminya yang mabuk pulang, mabuk dan gak ada yang mabuk. Ini kemudian suami ini merasa si istri ini melakukan kekerasan psikis. Kemudian si suami ini melaporkan tindakannya itu ke kepolisian, sehingga akhirnya pada intinya kemudian didakwa dengan pasal 45 ini. Nah, menurut hemat saya ya, bahwa tindakan kepolisian ini kalau kita paham tentang maksud daripada perbuatan pidana, ilmu dasar itu merupakan perbuatan pidana. Kenapa? Begini, karena orang mabuk itu sendiri kan merupakan perbuatan pidana. Kita ceklah pasal 492 KUHP. Di sana itu merupakan perbuatan pidana orang mabuk. Ya, bahkan logika terbaliknya, memberi peringatan kepada orang mabuk itu merupakan kewajiban kita bersama. Kita marahi, ya, kita beri peringatan agar sadar, itu kan kewajiban, bukan merupakan kejahatan gitu. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, juga sebagai seorang kerja di bidang advokat yang beberapa kali menangani perkara perceraian, di dalam undang-undang perkawinan itu diatur salah satu alasan rumah tangga bercerai itu kan seorang suami atau salah satunya atau istri itu merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, sehingga ini merupakan mabuk itu sendiri merupakan perbuatan tercela. Kalau orang menginginkan agar orang yang tercela itu memperbaiki perbuatan, kan itu merupakan hal yang baik, bukan hal yang merupakan perbuatan pidana. Itu logika kebalikannya. Jadi menurut hemat saya, dalam perkara ini kita gunakan ilmu dasar saja tentang bagaimana membedakan perbuatan manusia itu merupakan perbuatan pidana atau bukan. Jadi kita gunakan ilmu dasar dalam hukum, dalam pengantar ilmu hukum itu aja sudah kita bisa menjawabnya. Nah, namun ironisnya seperti yang terjadi di Indonesia, bahwa hal ini menjadikan perbuatan pidana. Ini yang membuat saya tadi miris dan merasakan duka yang mendalam tercemarnya keadilan di Indonesia. Nah, selanjutnya ini sekedar review sedikit. Bagaimana tindakan penyidik di kepolisian ini kalau kita kaitkan dengan, karena perkara ini tidak lepas daripada perkara masuk pertama itu di kepolisian. Apakah tindakan polisi yang menjadikan polisian yang tersangka dan kemudian membawanya ke kejaksaan itu merupakan tindakan penyidik yang itu merupakan tindakan yang melanggar kode etik? Nah, ini jawabannya, bahwa di kepolisian itu sendiri sebetulnya telah diatur tentang kode etik, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang pelaksanaan tugas, kewenangan dan jabatan anggota kepolisian ini yang harus dijalankan secara profesional, proporsional, prosedural, yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam terlibat dan prasetya. Nah, kalau menurut saya, jadi tindakan penyidik ini kan juga tidak mencerminkan dia itu melaksanakan tugas secara profesional. Karena penyidik tidak bisa membedakan perbuatan pidana atau bukan. Ya. Jadi kalau menurut saya, ketika polisi mendapatkan atau masuk kepadanya sebuah laporan, harus dilakukan penyelidikan dengan benar. Kan di dalam tahapan penyelidikan itu kan yang dicari apakah ini perbuatan pidana atau bukan. Itu kan poin pentingnya. Kalau bukan perbuatan pidana, ya nggak usah diteruskan tahapannya itu menjadi tahapan penyidikan. Tapi faktanya kan polisi kemudian meneruskan
penyelidikannya menjadi penyidikan, dan bahkan sekarang sudah diadili di pengadilan. Nah, bagaimana dengan jaksa penuntut umum di kejaksaan? Nah, ini juga menurut saya bahwa sebetulnya kejaksaan sudah secara legit memberi aturan tentang bagaimana mengatur kode etik perilaku seorang jaksa. Bahkan jaksa sendiri juga dibekali pedoman tentang apa? Tentang akses keadilan bagi perempuan, tentang pedoman mengadili perkara dalam tindak pidana umum. Nah, ini jaksa mengabaikan dua pedoman tersebut. Sehingga menurut saya jaksa ini sangat low kompetensi atau keilmuannya tentang dasar pidana sangat rendah, karena mengabaikan dua pedoman itu tadi. Nah, ini menurut saya yang harus dibenahi adalah bagaimana rekrutmen di tingkat kepolisian dan kejaksaan, khususnya seorang penyidik, karena perkara pidana itu sangat sensitif, karena juga bersinggungan langsung dengan keadilan masyarakat. Maka saya harapkan, saya serukan kepada institusi kepolisian maupun kejaksaan untuk merekrut manusia-manusia terdidik terbaik yang mudah-mudahan akan membawa perubahan hukum menjadi perubahan hukum yang baik, hukum yang seadil-adilnya, hukum yang mencerminkan keadilan bagi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian terakhir ini adalah solusi berkaitan dengan perkara ini. Seperti di awal saya sampaikan, ini sekaligus kesimpulan bahwa secara tegas saya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ini bukan perbuatan pidana. Itu satu. Yang kedua, wajib ini dieksaminasi atau diuji oleh publik, dan sifat eksaminasinya ini harus terbuka untuk umum. Jadi bagaimana proses penyidikan di kepolisian sampai tahapan penuntutan di pengadilan ini harus terbuka untuk umum. Polisian maupun kejaksaan harus terbuka. Saran saya, copot jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polisian setempat, sekaligus kasih bidungnya di kejaksaan. Kemudian ini yang kemudian terpenting, ini yang belum keluar, agar Mahkamah Agung memantau perkara ini. Dan saran saya pribadi untuk hakim yang tidak bermaksud untuk menggurui atau mempengaruhi hakim, saya harapkan untuk bebaskan terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa. Maksud melepaskan ini, betul perkara ini ada perkara atau perbuatannya ada, tapi perkara ini bukan perkara hukum pidana, atau perkara ini bukan perbuatan pidana. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Salam keadilan. Semoga